Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem pertanian berkelanjutan, yang mana saya akan menyampaikan terkait dengan urgensi dari pertanian berkelanjutan ini. Baik, kita ketahui bahwa pertanian berkelanjutan merupakan sebuah usaha untuk mengelola sistem pertanian yang dapat mempertahankan kebutuhan pangan sekaligus kelangsungan dari ekosistem di alam dan sekitarnya. Kemudian, pertanian berkelanjutan memiliki 5 sifat, yaitu mempertahankan ekologi, yang kedua berkelanjutan secara ekonomi, yang ketiga adil, manusiawi, luas, dan fleksibel. Berikutnya, indikator dari sistem pertanian berkelanjutan meliputi beberapa hal. Yang pertama, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan kualitas yang memadai. Nah, di sini merupakan indikator yang menekankan bahwa pertanian berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan pangan manusia secara cukup tanpa mengorbankan mutu dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, membudidayakan secara alami, misalnya menggunakan pertanian organik atau meminimalisir dari penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem. Kemudian memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah untuk penggunaan jangka panjang. Dan yang terakhir, indikatornya yaitu memelihara dari keragaman genetik yang ada. Berikut ini adalah konsep dari pertanian berkelanjutan, di mana yang pertama yaitu dimensi ekonomi. Merupakan aspek stabilitas ekonomi untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dimensi ini menekankan bahwa kegiatan pertanian harus menguntungkan dan layak secara finansial, baik bagi petani dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pertanian berkelanjutan tidak hanya mengejar hasil panen yang tinggi, tapi juga memastikan tetap berkelanjutan, sustainable, usaha tani tersebut. Ciri-cirinya, efisiensi menggunakan input, contohnya penggunaan benih unggul bersertifikat, kemudian penggunaan pupuk yang bijak, penggunaan air dan tenaga kerja. Berikutnya ada dimensi sosial, yakni berperan pada kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial ini sangat penting, perlu kita perhatikan, mengingat pertanian yang berkelanjutan artinya memberikan dampak sosial yang luas, begitu. Kemudian dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan merupakan stabilitas ekosistem di alam yang mencakup sistem kehidupan biologis, material yang ada di alam. Berikut ini adalah beberapa kegiatan berkelanjutan pada sistem pertanian berkelanjutan, yakni pengendalian hama terpadu. Yang pertama, kita bisa menggunakan musuh alami, di mana musuh alami ini merupakan biological control yang kita gunakan untuk meminimalisir serangan hama pada tanaman budidaya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tanaman perangkap. Tanaman perangkap di sini fungsinya untuk menarik dari hama yang menyerang tanaman budidaya berpindah atau lebih tertarik kepada tanaman-tanaman perangkap. Contohnya tanaman perangkap ini atau tanaman refugia yang memiliki karakter warna mencolok seperti bunga matahari, kemudian warna-warna bunga yang terang. Nah, serangga atau hama ini menyukai warna-warna yang mencolok dibandingkan dengan tanaman budidaya, sehingga bisa mengurangi dampak dari serangan hama tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan drainase dan mulsa untuk mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman, di mana drainase yang baik juga akan memberikan dampak positif pada tanaman. Kemudian penggunaan mulsa juga bisa meminimalisir adanya gulma yang berada di area budidaya.
Kemudian melakukan rotasi tanaman, ini juga menjadi salah satu langkah penting dalam kegiatan budidaya, di mana rotasi tanaman ini dengan mengganti jenis tanaman pada setiap musim, supaya memutus rantai dari hama, sehingga meminimalisir adanya kerugian secara ekonomi pada kegiatan budidaya. Nah, selanjutnya adalah konservasi lahan. Nah, konservasi lahan ini menciptakan jalur-jalur atau area-area konservasi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya degradasi tanah, misalnya akibat erosi, longsor, atau kerusakan dari keseimbangan ekosistem lainnya. Konservasi lahan juga tidak hanya melindungi tanah dari kerusakan secara fisik, tapi juga meningkatkan dari fungsi ekologi dan ekonomi pada lahan pertanian. Nah, di sini bisa menggunakan pohon, semak untuk menstabilkan atau menjaga tanah tersebut. Berikutnya, menjaga kualitas air dan lahan. Nah, di sini kita upayakan mengurangi input bahan-bahan kimia pada topsoil. Jadi tujuannya untuk memastikan di mana kondisi air tetap bersih, tanah juga tetap subur, serta ekosistem di lahan basah ini tetap berfungsi secara alami sebagai penyaring air, penyimpan karbon, dan habitat dari keanekaragaman hayati. Kemudian juga bisa menggunakan irigasi tetes yang di sini cukup memudahkan bagi kegiatan budidaya, kemudian menggunakan jalur konservasi di sepanjang saluran air, dan memanfaatkan tanaman-tanaman pelindung. Berikutnya, di sistem pertanian berkelanjutan, penanaman beragam varietas itu juga sangat dianjurkan, di mana bisa mengurangi serangan atau intensitas dari hama penyakit dan kehilangan unsur hara dalam tanah. Nah, di sini diversifikasi lahan dan tanaman itu menjadi penting. Menanam lebih dari satu jenis tanaman atau lebih dari satu varietas dalam satu lahan itu sangat dianjurkan. Contoh seperti sistem tumpang sari atau rotasi tanaman. Di sini membantu memutus siklus hidup hama dan penyakit, di mana hama dan penyakit biasanya menyerang tanaman-tanaman tertentu. Di sini kita lakukan diversifikasi untuk meminimalisir serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, pengelolaan nutrisi tanaman, penggunaan sumber daya nutrisi seperti tanaman-tanaman legum dan beberapa jenis dari pupuk organik, misalnya menggunakan kompos, kemudian pupuk kandang, kascing, dan pupuk organik lainnya yang bisa membantu dalam kegiatan pertanian berkelanjutan itu sangat dianjurkan. Manfaatnya, pertama, bisa menambah cadangan nitrogen di dalam tanah, kemudian mengurangi ketergantungan pada pupuk nitrogen secara kimia, meningkatkan kesuburan tanah, dan memperbaiki struktur fisik tanah, dan juga dapat digunakan sebagai pupuk yang berkelanjutan. Berikutnya, di dalam kegiatan sistem pertanian berkelanjutan, salah satu penerapannya yaitu agroforestry, di mana menciptakan hubungan yang harmonis antara pertanian dan kehutanan, di mana keduanya saling mendukung untuk menghasilkan keuntungan baik secara ekologi dan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari sistem agroforestry ini hasilnya bisa berkesinambungan dari tanaman musiman dan tanaman tahunan. Dalam sistem agroforestry, petani bisa menanam tanaman tahunan dan tanaman semusim. Untuk tanaman tahunan contohnya tanaman kayu atau tanaman perkebunan. Sedangkan tanaman musiman misalnya seperti jagung, cabai, atau tanaman yang lain. Manfaatnya, tanaman musiman bisa memberikan hasil panen yang cepat dan rutin. Sedangkan tanaman tahunan bisa memberikan hasil jangka panjang dan nilai ekonomi yang tinggi.
Lahan juga bisa dimanfaatkan lebih efisien karena produksi tidak berhenti pada tanaman satu musim saja. Nah, berikutnya pertanian berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal. Tujuannya adalah pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi juga menjamin dari keberlanjutan sumber daya alam, menjaga keragaman genetik atau biodiversitas, dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Prinsip-prinsip utama, yang pertama yaitu keseimbangan ekologi, di mana kita harus menjaga kesuburan tanah, kelestarian air, dan ekosistem. Kedua, kemandirian lokal, di mana petani mengandalkan sumber daya lokal, baik itu benih, pupuk, dan alat-alat yang digunakan. Yang ketiga, partisipasi dari masyarakat, melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, pelestarian budaya dan tradisi, yang dimana setiap daerah bisa jadi budaya dan tradisinya itu tidak sama, mempunyai keunikan dan keragaman. Kemudian yang kelima, keberlanjutan secara ekonomi dan sosial, di mana pertanian berkelanjutan ini harapannya bisa mensejahterakan, menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun tidak merusak lingkungan. Penerapan sistem pertanian berkelanjutan ternyata sudah banyak dan sering kita jumpai. Pertama, contohnya sistem pertanian subak di Bali, di mana sistem pertanian ini merupakan sistem irigasi tradisional yang sudah lama dari zaman penjajahan begitu ya, dan merupakan warisan budaya, dan hari ini pun masih ada sistem pertanian subak di Bali ini. Kemudian yang kedua, ada sistem tumpang sari yang mungkin sering kita dengar ya dan familiar, banyak di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur yang banyak melakukan sistem pertanian tumpang sari, di mana menanam 2 atau lebih dari jenis tanaman secara bersamaan dalam satu area lahan yang sama. Nah, di sini manfaatnya bisa mengurangi resiko gagal panen, kemudian juga meningkatkan keanekaragaman hayati, dan juga menurunkan serangan dari hama yang bisa menyerang pada tanaman budidaya. Adanya diversifikasi itu juga bisa meminimalisir serangan hama. Kemudian ada uma dan ladang tradisional, ini di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada di Maluku dan Papua, namanya sasi. Nah, keanekaragaman dari sistem pertanian berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dari daerah masing-masing ini menarik dan menunjukkan bahwa sistem pertanian berkelanjutan telah lama diaplikasikan atau diterapkan pada masyarakat di Indonesia. Artinya, ini tidak menutup kemungkinan merupakan satu hal yang baik dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Kita sudah melakukannya lama dari nenek moyang, kemudian sampai hari ini, dan harapannya bisa diteruskan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Karena memang kita ketahui manfaat dari pertanian berkelanjutan itu sangat baik, tidak hanya secara ekonomi, secara ekologi, dan juga secara sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.